Got no time to lose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami adalah kelompok 5 akan mempresentasikan tentang poster kami yang menjunjung tema bullying. Kita berbeda bukan berarti saling membenci. Stop bullying. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Farah Ramadhani absen 12 dan ini teman saya. Saya Nurul Falasna absen 3. Saya Kaila Febria Ratus Jajaya nomor absen 14. Saya Mas Ansi 24 dan satu teman kami yang gila, yaitu Nandita Viola Sasabila nomor absen. Nah, untuk presentasi ini kami akan menjelaskan apa itu bullying, jenis-jenis bullying, dampak, pencegahan, dan solusi dari bullying. Untuk pengertiannya akan dijelaskan oleh teman kami. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian bullying. Pengertian bullying merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk menyakiti atau mengontrol orang lain, yaitu dengan cara kekerasan yang dilakukan secara berulang kali dengan perasaan senang. Lalu, apa saja sih jenis-jenis dari bullying ini? Jenis-jenis bullying ini ada 5. Yang pertama ada bullying fisik. Bullying fisik ini dapat seperti memukul, menendang yang dilakukan secara sengaja oleh 2 orang maupun lebih untuk memberikan suatu perasaan kesenangan bagi pelaku. Berikutnya adalah bullying secara verbal. Bullying secara verbal ini dapat seperti mengolok, mengejek, memberikan suatu julukan yang bersifat untuk memalukan si korban. Hal ini dilakukan secara terus-menerus agar pelaku ini mendapatkan suatu kesenangan dan korban ini akan selalu merasa malu atas julukan yang telah diberikan. Berikutnya ada bullying sosial. Bullying sosial ini terkadang kita lakukan secara sadar ataupun tidak sadar di dalam kehidupan sehari-hari. Saat di suatu lingkungan kita mengucilkan satu orang, kita tidak berteman dengan satu orang, hal ini sudah termasuk dalam bullying secara sosial. Berikutnya ada bullying secara seksual. Bullying secara seksual ini juga dapat termasuk ke dalam pelecehan seksual. Bullying secara seksual ini dapat berupa kata-kata ataupun suatu tindakan yang mengandung unsur-unsur seksual seperti, wah badanmu kok kayak gini ya? Wah, kamu kok kelihatan kayak gini ya? Hal-hal ini termasuk ke dalam bullying seksual karena hal ini mengandung unsur-unsur seksual yang bersifat untuk memalukan si korban. Berikutnya ada cyberbullying. Pada masa modernisasi ini, banyak anak-anak yang memegang alat kayak HP ataupun hal-hal yang bisa mengakses media sosial tanpa pengawasan orang tua. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak melakukan hal-hal di luar batasan seperti cyberbullying. Lalu apa saja sih penyebab-penyebab dari bullying? Penyebab terjadinya bullying antara lain adalah 1. Kepercayaan diri yang rendah, 2. Faktor keluarga dan sosial, 3. Masalah emosional dan mental, 4. Faktor lingkungan dan budaya, 5. Kebutuhan untuk menentukan diri dan menguasai. Lalu apa saja sih dampak-dampak yang dapat terjadi pada para korban bullying ini? Jadi untuk dampak-dampak dari korban bullying yaitu yang pertama ada kerugian fisik. Korban bullying mungkin akan mengalami cedera fisik seperti luka lebam, memar, dan lain-lain akibat dari aksi bullying tersebut. Yang kedua yaitu ada kerugian mental. Korban bullying mungkin akan merasakan tekanan secara mental dan emosional dan juga akan merasakan stres yang berkepanjangan. Yang ketiga juga akan merasakan kerugian secara akademis. Korban bullying mungkin akan kesulitan dalam proses belajar mengajarnya dan juga akan mempertahankan nilai akademis di sekolah. Yang keempat itu ada isolasi sosial. Korban bullying memiliki masalah dari relasi pertemanan, komunikasi dengan orang lain dan juga masyarakat. Yang kelima itu ada kerugian karir. Korban bullying mungkin akan merasakan kesulitan dalam masalah pekerjaan dan komunikasi dengan rekan kerja sehingga menimbulkan pekerjaan yang tidak maksimal yang dikerjakan. Setelah kita mengetahui bentuk-bentuk dan dampak apa saja yang disebabkan oleh bullying, tentunya kita harus mengetahui solusi apa saja untuk mencegah bullying. Yang pertama yaitu dengan percaya diri. Dengan percaya diri kita dapat menunjukkan kepada pelaku bahwa kita berani sehingga kita tidak ditindas lagi. Yang kedua yaitu bersosialisasi. Kita dapat bersosialisasi dengan menjunjung tema dampak atau akibat yang disebabkan oleh bullying. Yang ketiga yaitu mengajarkan nilai-nilai religius. Orang tua dapat mengajarkan nilai-nilai religius kepada anaknya sejak dini sehingga anak dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Yang terakhir yaitu menerapkan hukuman tentang
ada di mana saja, yaitu di sekolah, di masyarakat, maupun di undang-undang ataupun peraturan di bawah undang-undang lainnya. Nah, jadi kami sudah menjelaskan apa itu pengertian, jenis-jenis, penyebab, dampak, dan solusi yang dapat dilakukan terkait bullying. Lalu, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman terkait bullying ini? Saya, silakan. Saya Nabila Trisi Sukma Ramadhani, nomor absen 19, ingin bertanya kepada kelompok 5. Tadi kan Kayla sudah menjelaskan solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk menindaklanjuti atau menanggulangi tindakan bullying. Nah, saya ingin bertanya, kalau ada pelaku bullying, kalau pelaku itu kan sudah kayak ketagihan gitu kan. Nah, bagaimana cara menindaklanjuti pelaku yang melakukan bullying di sekolah? Kami akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Seperti yang Nabila tanyakan, bagaimana secara sekolah untuk menindaklanjuti para pelaku bullying ini? Para pelaku bullying ini dapat ditindaklanjuti dengan penegasan. Tapi terkadang penegasan seperti ini tidak berpengaruh apapun, karena seperti yang dikatakan Nabila, ada pelaku-pelaku yang memiliki kecanduan atau kesenangan untuk melakukan bullying. Lalu apa yang bisa dilakukan? Para pihak sekolah bisa bekerja sama dengan pihak luar ataupun polisi, atau jika ingin mereka bisa melakukan tindakan-tindakan seperti rehabilitasi. Rehabilitasi ini seperti mengajak pelaku ini untuk bercerita kenapa sih dia selalu melakukan tindakan-tindakan bullying ini. Hal-hal seperti pendekatan sosial ini antara individu dengan individu lainnya dapat memberikan seperti penjelasan kenapa sih seseorang pelaku ini melakukan tindakan tersebut. Hal ini dapat membuat dari BK ataupun guru dari pihak sekolah ini mengetahui ternyata penyebabnya itu seperti hal itu dan akan menemukan solusi yang dapat dilakukan, yaitu dari rehabilitasi sosial ataupun yang lainnya. Menambahkan, Pihak sekolah juga dapat mencegah dengan melakukan sosialisasi dengan mengangkat tema tentang bahaya bullying. Itu dapat mencegah aksi bullying yang ada di sekolah atau mengurangi aksi bullying. karena sesi tanya jawab juga sudah dilaksanakan, maka kami akan menutup presentasi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.